Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri din wa din wa ala alihi washabihi wasallim ajma'. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam sehingga rekan semua bisa melihat video ini dan saya pribadi bisa membuat video ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Pendidikan Agama Universitas Surya Kencana, yaitu Bapak Asep A'ab Sihabuddin, SVLI MPD. Saya, Noval Gibran Hadarrahman, akan membawakan materi tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Tujuan dari video ini dibuat adalah, materi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama dan agar rekan-rekan dapat mengetahui tentang kerukunan antar umat beragama, terutama di Indonesia. Pertama, ada pengertian kerukunan dan agama. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan maupun pertengkaran. Dan pengertian dari agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dan dengan tatanan kehidupan. Jadi, dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kerukunan antar umat beragama adalah penganut agama-agama hidup secara damai, hidup secara baik, tidak ada pertengkaran maupun pertikaian. Selanjutnya, ada 6 agama resmi di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Protestan, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam adalah Konghucu. Semua agama-agama di Indonesia sudah memiliki syarat dan ketentuan sesuai dengan apa peraturan dari pemerintah. Selanjutnya, ada landasan hukum kerukunan antar umat beragama. Secara teoriis atau secara hukum undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa kerukunan dan toleransi antar umat beragama terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Dasar 1945 dan pedoman Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Lalu ada landasan religius. Saya ambil dari landasan religius agama Islam. Ada beberapa surat dan ayat, namun saya mengambil beberapa saja. Seperti Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Quran surat Ar-Rum ayat 22, dan Quran surat Al-Kafirun. Bunyi dari surat Al-Hujurat ayat 13 adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh,
Allah Maha mengetahui. Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu ada trilogi kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan sesama umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi, kerukunan sesama umat beragama. Kerukunan sesama umat beragama adalah kita saling gotong royong, kita saling membantu, tidak ada pertikaian sesama agama. Contoh, agama Islam, Muslim satu dengan Muslim yang lainnya. Agama Islam banyak sekali pahamnya. Seperti ada Muhammadiyah, ada Persis, dan lain sebagainya. Ada penganut juga NU gitu. Jadi mereka tidak melakukan pertengkaran. Namun kita harus secara damai, meskipun kita berbeda, namun kita harus tetap satu, yaitu agama Islam. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Nah, kerukunan antar umat beragama adalah kita harus saling menghormati antara perbedaan agama. Contoh, agama Islam dengan Protestan, cara beribadahnya berbeda. Kita harus saling menghargai cara peribadatan yang berbeda tersebut. Lalu yang ketiga ada kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita hidup di sebuah negara, sebuah lingkup peraturan. Jadi, kita sebagai penganut agama harus mengikuti semua peraturan yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Lalu ada ukhuwah Islamiyah, yakni konsep persaudaraan yang mengikat hubungan antara muslim dengan muslim lainnya. Dalam pandangan Islam, sesama muslim merupakan saudara. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 yang menyatakan, orang-orang beriman itu sesungguhnya saudara. Sebab itu, demikianlah perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. Dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Lalu selanjutnya ukhuwah Islamiyah, yakni ukhuwah ihsaniyah, yakni hubungan persaudaraan didasari atas pemikiran bahwa pada hakikatnya kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ukhuwah ihsaniyah ini berhubungan dengan antar umat beragama, sesama manusia, sesama makhluk. Selanjutnya yaitu ada ukhuwah watoniyah. Watoniyah yang berarti pemerintah. Jadi, hubungan ukhuwah watoniyah yakni hubungan umat beragama dengan pemerintahnya. Sesuai tadi trilogi kerukunan umat beragama. Selanjutnya ada perlunya kerukunan hidup beragama. Yang pertama, manusia Indonesia satu bangsa, hidup dalam satu negara, satu ideologi Pancasila. Ini sebagai titik tolak pembangunan. Yang kedua, berbeda suku, adat, dan agama saling memperkokoh persatuan. Yang ketiga, kerukunan menjamin stabilitas sosial sebagai syarat mutlak pembangunan. Selanjutnya, kerukunan dapat dikerahkan dan dimanfaatkan untuk kelancaran pembangunan. Yang terakhir, ketidakrukunan menimbulkan bentrok dan perang agama, mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.